Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada hari yang ke-12 ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Allah masih berikan kita taufik sehingga kita dapat berpuasa dan mengerjakan amal ibadah yang lainnya, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah pagi ini kita akan membicarakan apa yang tadi dibacakan oleh imam kita. Imam kita tadi pada awal rakaat yang pertama membaca ayat yang berkenaan diturunkannya Al-Quran itu pada bulan suci Ramadan. Pada ayat yang tadi dibacakan oleh imam kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Dan Ramadan itu sebetulnya bukan hanya Al-Quran yang diturunkan pada bulan ini. Kitab-kitab suci yang lainnya juga diturunkan oleh Allah pada bulan suci Ramadan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh diantaranya Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian At-Tabrani juga meriwayatkan itu. At-Tabari dalam tafsirnya juga meriwayatkan itu. Bunyi hadisnya begini. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan." Diturunkan suhuf Ibrahim pada malam pertama dari bulan Ramadan. Wa unzilat Taurat li sittin madaina min Ramadan. Diturunkan kitab Taurat pada hari yang ke-6 dari bulan Ramadan. Wal Injil li thalatha asyara khalat min Ramadan. Diturunkan Injil pada tanggal yang ke-13 dari bulan Ramadan. Wa unzilal Furqan, diturunkan Al-Quran li arba'in wa ishrin khalat min Ramadan. Dan diturunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran, pada tanggal yang ke-24 dari bulan Ramadan. Pernah dengar hadis ini? Ramadan, bulan diturunkannya kitab-kitab samawi termasuk Al-Quran. Tetapi pada hadis ini disebutkan bahwa Al-Quran itu turun pada tanggal yang ke-24. Sedangkan yang kita tahu tanggal berapa Al-Quran turun? 17. Jadi yang mana yang betul? Kalau
kita merujuk kepada hadis, tanggal 24 itulah tanggal di mana diturunkannya Al-Quran. Lalu bagaimana pendapat yang menyebutkan Quran itu turun pada tanggal yang ke-17? Itu tidak berdasarkan hadis, tapi ada ulama yang beristidlal menggunakan ayat Quran. Tepatnya pada surah Al-Anfal, ketika Allah menceritakan peristiwa perang Badar. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Kalau kalian beriman, apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Nabi kita Muhammad, yaumal furqan, pada hari al-furqan, yaumal taqal jam'an, ketika bertemu dua pasukan. Ayat ini difahami oleh sebagian ulama, yaumal furqan itu sebagai hari diturunkannya Al-Quran. Kebetulan tanggal berlakunya, tanggal terjadinya perang Badar adalah pada tanggal yang ke-17 daripada bulan Ramadan. Maka sebagian ulama menganggap Al-Quran itu turun pada tanggal yang ke-17, Yaumal Furqan, difahami sebagai hari diturunkannya Al-Quran. Sebagian ulama yang lain, Al-Furqan di situ bukan Al-Quran, tapi apa? Furqan adalah pembeda. Allah menurunkan bala tentaranya pada hari itu dan membedakan antara pasukan yang hak dan pasukan yang batil. Begitu ceritanya. Jadi ala kulli hal, kita mau pegang yang mana? Yang 24 atau 17? Itu tidak penting. Yang penting adalah Quran sudah diturunkan. Ya. Kebetulan besok saya ulang tahun. Tanggal 26. Kalau mau ngucapin sekarang boleh atau tidak? Kalau mau ngasih hadiah sekarang boleh atau tidak? Terserah. Begitu juga dengan Quran. Kalau kita berdebat kapan Quran itu turun, itu bukan sesuatu yang substantif. Yang penting adalah Quran sudah turun dan bagaimana kita berinteraksi dengan Quran seperti yang Allah suruh kepada kita. Itu yang kita akan bahas. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ada satu ayat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Furqan. Pada ayat yang ke-30, ada satu ayat yang ayat itu berisi keluhan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap umatnya ini, terhadap kaumnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata ar-rasul, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya rabbi, wahai Tuhan, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Nabi mengadu kepada Allah tentang perbuatan kaumnya ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Quran. Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, walaupun konteks ayat ini berbicara tentang apa yang Nabi hadapi, bahwa Nabi bertemu dengan kaum yang tidak mengindahkan Quran, mengabaikan Quran. Namun sesungguhnya ayat ini dapat
terjadi pada kita. Kita dapat menjadi orang-orang yang dikeluhkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Quran itu bukan kitab sejarah. Al-Quran tetap relevan sampai kapanpun. Solihun likulli zamanin. Dia akan tetap relevan pada setiap zaman. Dan kita harus korelasikan ayat ini kepada kita. Jangan kita menunjuk, oh ayat itu cerita kepada kaum yang Nabi hadapi, yakni kaum-kaum kafir Quraisy. Tetapi lihat kepada kita, apakah ayat ini juga berlaku kepada kita. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini. Ada beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Apa saja perbuatan-perbuatan tersebut? Saya bacakan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang yang dikeluhkan Nabi ini, yakni orang-orang yang mengabaikan Quran. Kata beliau, wa tarku ilmihi wa hifzihi aidan min hujranihi. Orang yang meninggalkan belajar Quran, orang yang meninggalkan menghafal Al-Quran, itu termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran. Pertama, orang yang tidak mau belajar Quran atau menghafal Al-Quran tergolong orang-orang yang mengabaikan Quran. Saya yakin di antara kita masih ada yang belum lancar ataupun belum bisa baca Quran. Walaupun kebanyakan sudah boleh membaca Al-Quran, tapi pasti ada di antara kita yang masih belum lancar ataupun bahkan tidak bisa membaca Al-Quran. Hati-hati Bapak, itu termasuk orang-orang yang dianggap sebagai mengabaikan Al-Quran. Sedangkan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tanya kita. Apa yang Allah akan tanyakan kepada kita? La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala. Tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanyakan kepadanya beberapa perkara. Apa di antara yang ditanyakan Allah? An umrihi fima afnah. Tentang umurnya, kemana saja dihabiskan umurnya itu. Kalau ada di antara kita, umur kita sudah mencapai 50, 60, masih belum bisa baca Quran. Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah ketika Allah tanya kita, kemana saja engkau habiskan umur yang aku kurniakan? Kenapa setua itu kamu tidak bisa membaca Quran? Padahal orang lain sudah bisa, engkau tidak mau belajar. Apa yang kita akan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal banyak kelebihan ketika orang itu dapat membaca Al-Quran, terutama pada bulan suci Ramadan ini. Inilah ibadah yang paling mudah menghasilkan pahala, yakni baca Quran. Satu huruf kalau di luar bulan Ramadan dibalas 10, masuk Ramadan ditingkatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat menjadi peluang besar untuk meningkatkan amal kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama itu kalau masuk bulan Ramadan mereka meninggalkan majlis-majlis ilmunya. Al-Imam Malik bin Anas ketika masuk bulan Ramadan stop semua ta'lim hadisnya, ta'lim fiqihnya. Sekarang kata dia waktunya untuk Quran. Seperti riwayat yang sering kita dengar daripada Rabi' bin Sulaiman, katanya Al-Imam Syafi'i itu dalam sebulan dapat menghatamkan sebanyak 60 kali di luar sholat.
60 kali Bapak. Al-Imam Abu Hanifah lebih banyak daripada itu. Orang zaman sekarang mungkin merasa keheranan. Kok bisa 60 kali khatam? Artinya satu hari dia akan khatam 2 kali. Itu di luar sholat. Orang sekarang mungkin kebingungan bagaimana caranya. Tetapi kalau orang dulu lihat kita, mereka pun kebingungan. Kok bisa masuk bulan Ramadan tidak khatam Quran? Padahal waktu yang diberikan sama 24 jam antara mereka dengan kita. Dan jangan mengatakan kita ada kesibukan. Orang dulu juga ada kesibukannya. Tetapi yang tidak ada pada kita, yang ada pada mereka adalah keberkahan. Ketika Allah memberikan keberkahan, waktu yang diberikan itu akan cukup untuk kita lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah ruginya orang yang masuk bulan Ramadan dia tidak melazimkan dirinya dengan Al-Qur'an. Dan seandainya ada betul-betul di antara kita yang masih belum bisa baca Quran, jadikan ayat ini sebagai ayat yang mencetuskan semangat untuk kita lebih dekat lagi dengan Quran. Al-Quran ini yang akan membela kita nanti. Ketika nanti kita berada dalam kubur, Quran bisa jadi pembela kita, jadi penerang kita. Ketika kita nanti di padang mahsyar, Quran dapat menjadi pemberi syafaat kepada kita. Seperti yang Nabi sebutkan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah kalian Al-Quran, karena nanti pada hari kiamat, Al-Quran itu akan jadi pembela kita. Kemudian ketika kita meniti di atas titian, itu juga akan menjadi penerang kita. Wa 'alas sirati nura, seperti yang kita baca doanya. Ketika kita meniti di atas titian itu, kita mengharap Quran menjadi penerang kita. Ini kelebihan kalau orang dapat membaca Al-Quran. Kalau ada yang masih belum bisa, belajar, jangan malu. Waktu saya di Malaysia dulu, banyak jamaah-jamaah yang umurnya sudah lebih dari 40, mereka masih baru ingin belajar dari Iqra, dan mereka tidak malu. Maka jadikan ini sebagai pencetus. Kalau orang sampai mati tidak bisa baca Quran, dia dianggap sebagai orang yang mengabaikan Al-Quran. Al-Quran tidak akan jadi pembela bagi dirinya. Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Quran itu berada di hadapannya, yakni menjadi ikutannya, Al-Quran itu akan menjadi pembela dia, membawa orang ini, memimpin orang ini masuk ke dalam surga. Wa man ja'alal Qur'ana wara'a zahrihi saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Quran berada di belakangnya, Al-Quran itu akan menarik dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi wal iyazubillah. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Orang yang tidak mau belajar Quran termasuk orang yang mengabaikan Al-Quran. Kemudian wa tarkul imani bihi wa tasdiqihi min hujranihi. Orang yang tidak mau beriman dan membenarkan Al-Quran termasuk orang yang mengabaikan Quran. Insya Allah kita tidak termasuk yang seperti itu. Kita semua beriman dengan Al-Quran, membenarkan semua yang ada dalam Quran. Kemudian yang berikutnya, wa tarku tadabburihi wa tafahhumihi min hujranihi. Orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran, tidak mau memahamkan Al-Quran, itu juga orang yang dikategorikan mengabaikan Al-Quran. Dan sesungguhnya setiap ayat dalam Quran itu bermanfaat untuk kita, sama ada kita tahu atau tidak. Semuanya berfaedah untuk kehidupan kita di akhirat ataupun di dunia. Sebagai contoh saya berikan kepada para jamaah. Ada Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat yang berbunyi, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala
tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, gunakanlah pakaianmu yang terbaik ketika akan masuk ke masjid. Ayat ini turun berkenaan dengan kebiasaan orang-orang kafir Quraisy ketika masuk ke Masjidil Haram, mereka telanjang ketika bertawaf. Disuruh oleh Allah pakai pakaian yang terbaik. Kemudian dilanjutkan oleh perkataan yang berbunyi wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Ini saya ingin memberikan contoh kepada para jamaah betapa apa yang Allah sebutkan kepada kita sangat bermanfaat. Kata Ibnu Katsir juga, kata beliau mengutip perkataan sebagian salaf, Allah kumpulkan dalam ayat ini cara untuk kita mengobati diri kita sendiri. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan. Orang kalau sakit, kalau ingin sembuh disuruh apa? Disuruh apa? Disuruh makan. Orang kalau ingin sembuh disuruh minum. Ketika orang tidak mau makan, tidak mau minum, maka dia akan menurun keadaannya. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, ini ayat merangkumi apa yang disebutkan oleh para dokter sebetulnya. Makan dan minum, tetapi jangan berlebihan. Ya, ada batasannya, jangan berlebihan. Ketika kita makan berlebihan, dia tidak akan jadi obat, malah akan jadi penyakit. Yakinlah ini. Saya ingin mengajak para jamaah untuk mentadabburi contoh ya. Makan dan minum jangan berlebihan, itu akan jadi obat bagi kita. Sebagai contoh supaya Bapak Ibu sekalian percaya betapa hebatnya ayat ini. Bapak Ibu kenal tidak dengan Tun Dr. Mahathir Muhammad? Kenal? Kenal? Kenal atau tahu? Tahu. Saya juga enggak kenal. Tun Dr. Mahathir Muhammad ini, dia dokter medik, dokter perobatan. Umurnya berapa tahun sekarang? Siapa yang tahu? 95. Mungkin masuk 96. 95 tahun. Saya yakin di masjid ini tidak ada yang setua dia. Ustaz, umurnya berapa? 80-an. 80? 84. Mahathir Muhammad umurnya itu 95 lebih. Tetapi, Masya Allah ini orang, otaknya tidak pikun, akalnya tidak pikun. Masih bisa bawa mobil sendirian tanpa disupiri. Masih bisa naik tangga tanpa harus direndeng. Masih bisa bercakap, masih bisa berpidato dalam keadaan berdiri dalam tempo yang cukup lama. 95 tahun Bapak. Maka orang penasaran, apa rahasianya? Setiap kali ditanyakan oleh orang, dia akan secara konsisten menjawab, saya mengamalkan petua dari ibu saya. Apa petuanya? Kata dia, berhenti makan ketika sedang sedap-sedapnya. Itu yang dia amalkan. Berhenti makan ketika sedang enak-enaknya, berhenti. Sama atau tidak dengan kita kira-kira? Saya yakin beda. Kalau kita belum tahap, kita belum berhenti. Ya. Ketika lagi enak-enaknya, di situ kita nambahin nasi. Tapi sebetulnya cara yang paling baik bukan begitu. Ketika lagi enak-enaknya, berhenti makan.
kita akan dapat kesehatan seperti beliau. Walaupun dia tidak sebutkan itu ayat Quran, dia hanya sebut petua dari ibunya, tetapi itu ada intisarinya daripada ayat yang tadi saya baca. Wa kulu washrobu wa la tusrifu. Makan dan minum tapi jangan berlebihan. Dan itu kalau kita baca hadis, ada hadis yang menyebutkan Inna minas saraf, di antara bentuk berlebih-lebihan, antakula kullama ishtahaita. Di antara bentuk berlebih-lebihan dalam makan adalah engkau makan semua apa yang engkau inginkan. Kita kan begitu tidak? Ya, kalau buka puasa, kalau enggak 4 lauk, kita enggak mau buka. Semuanya kita letakkan di meja kita. Itu termasuk israf. Dan kalau kita tidak amalkan isi Quran, faedahnya kita tidak akan dapat. Itu baru 1 ayat, Bapak. Ketika orang mengamalkan ayat ini, dia akan dapat kesehatan. Coba tanya di orang yang sakitnya asam urat, ya, darah tinggi, kolesterol, kencing manis. Tanya sama mereka, bagaimana kebiasaan mereka makan dulu. Pasti mereka termasuk orang-orang yang suka makan. Kita pun makan juga ya. Artinya mereka punya gaya makan itu mencari setiap makanan yang sedap-sedap. Dan mereka tidak akan berhenti sebelum betul-betul kenyang. 1 ayat ini memberikan pengajaran penting bagi kita. Bahwa Quran itu mengajarkan banyak fakta. Dan banyak kebaikan untuk kita. Nih, mungkin yang ini Bapak kenal nih orangnya. Bapak Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdul Syafi'i. Kenal ya? Kenal. Beliau itu umurnya 79 sekarang. Masih sehat, masih fit, masih segar. Di antara rahasia makan dia yang saya tahu, beliau itu makannya tidak banyak. Dan ketika dicek oleh dokter memang tidak ada penyakitnya. Seumuran dia biasanya macam-macam ada itu. Jantung, darah tinggi, kolesterol, asam urat semuanya ada. Tapi beliau tidak ada. Makannya tidak banyak. Ini 1 ayat saja. Ya, kalau kita mentadabburi ayat itu, ayat Quran, faedahnya itu sangat banyak bagi kita. Dan Nabi kita sudah sebutkan sebetulnya, wadah yang paling buruk bagi manusia itu perut. Ketika orang senantiasa memenuhi wadah, yakni perutnya ini, maka dia akan mendapatkan banyak keburukan. Maka itu contoh betapa Al-Quran itu bukan hanya membimbing kita untuk kejayaan hidup di akhirat, tetapi di dunia juga Allah sudah atur melalui ayat Quran. Ya, baik. Itu contoh betapa Allah itu sangat-sangat menginginkan kebaikan bagi kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah sekalian, di antara bentuk pengabaian kita terhadap Quran, kata Imam Ibnu Katsir lagi, wa tarkul amali bihi wa imtithali awamirihi wajtinabi zawajirihi min hujranihi. Orang yang tidak mau mengamalkan Al-Quran, melaksanakan perintahnya, menjauhi segala yang dilarang Allah, itu termasuk orang yang mengabaikan Quran. Ini memang sangat jelas. Kalau Allah sudah suruh, dia tidak mau ikut. Allah sudah perintahkan, dia tidak mau taat. Bahkan Allah sudah larang, malahan dia lakukan, itu termasuk orang yang betul-betul mengabaikan Quran. Al-Quran ini yang akan betul-betul mengadili dia nanti pada hari kiamat. Dia akan memberikan kesaksian di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, si fulan ini di dunia tidak mengamalkan aku. Dia akan menarik orang ini seperti yang tadi saya baca hadisnya. Saqahu ilan nar. Dia akan tarik masuk ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah wal iyazubillah.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi inilah beberapa perbuatan yang apabila orang itu tidak mengamalkan ini semuanya, dia tergolong orang-orang yang mengabaikan Quran. Ketahuilah Bapak ya sekalian, bahwa setiap orang yang dekat dengan Quran dia akan jadi mulia. Membacanya jadi mulia, mengamalkannya jadi mulia. Segala yang dekat dengan Quran dia akan jadi mulia. Sebagai contoh mudah, kalau kita punya kulit kambing, kita letakkan di rebana, apa yang kita buat dengan kulit kambing itu? Kita akan pukul, kita akan tabuh dia. Tapi kalau kulit kambing itu kita letakkan dalam Quran, kita jadikan cover penutup Quran, apa yang kita buat dengan Quran? Apa yang kita akan buat dengan kulit itu? Tidak mungkin kita tabok, tidak mungkin kita tabuh. Kita akan hormati kulit itu, walaupun sama-sama kulit kambing. Ketika melekat dengan Quran, sikap kita akan berbeda. Kita akan cium, kita akan berikan wangi-wangian, kita akan letakkan pada tempat yang tinggi. Setiap yang dekat dengan Quran dia akan jadi mulia. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah sekalian, yang terpenting juga bagi kita adalah kita tanamkan kepada anak-anak kita cinta kepada Al-Quran. Karena itu merupakan pesan daripada Rasulullah SAW. Ada satu keluarga, yang keluarga ini keluarga muda, tapi sudah berhasil dari segi keduniaan. Kemudian anaknya disekolahkan di salah satu sekolah internasional di Jakarta. Dimasukkan anak itu ke sekolah tersebut. Satu hari sekolahnya itu mengadakan peringatan Hari Bapak, Father's Day. Maka si ibu ini yang selalu datang ke sekolah, ketika ada undangan untuk memperingati Hari Bapak, dia nggak mau pergi. Kenapa? Ya karena Hari Bapak, bukan Hari Ibu. Diberikan undangannya kepada si suami, papa datang. Saya nggak mau datang. Ini suaminya terpaksa dia datang juga. Padahal dia malas datang ke sekolah untuk acara-acara yang sebegitu. Biasanya acara-acara gitu kan urusan perempuan ya. Kemudian datanglah ayahnya ini ke sekolah anaknya. Nah, kalau orang yang datangnya malas-malasan, biasanya duduknya di mana? Duduknya di mana? Kalau orang yang datangnya malas-malasan, itu duduknya di belakang. Tapi bukan yang di sini, bukan. Ini yang di belakang karena yang depan udah penuh. Tapi bapak ini, dia hanya sekedar ingin hadir saja. Duduknya paling belakang. Kemudian dimulailah acara. Masing-masing anak menampilkan kebolehannya. Ada yang bernyanyi, ada yang menari, ada yang berpidato, ada yang berpuisi, macam-macam. Kemudian tiba giliran anaknya ini dipanggil naik pentas. Panggil nama anaknya, Umar, silakan naik ke atas pentas. Naiklah dia. Kemudian si Umar ini dia minta izin kepada pembawa acara. Miss, tolong panggilkan Ustadz Anu, gitu ya. Dipanggil Ustadznya. Ustadz, tolong simak hafalan Quran saya. Rupa-rupanya anak ini ingin menampilkan kebolehannya menghafal Quran. Surah apa yang ingin kamu baca, nak? Surah An-Naba. Baik, silakan kamu baca. Dibaca surah itu dengan begitu syahdu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alu 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun.
Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Sampai ayat kelima disuruh stop. Stop. Kata si ustadz, coba sekarang kamu baca ayat yang ke-10. Baca, boleh, dia boleh teruskan. Stop, baca ayat sekian, sambung, dia bisa baca. Sampai habis surah An-Naba, dia dapat membacanya dengan lancar. Setelah itu, kemudian ditanya oleh si ustadz, Umar, ustadz ingin tanya sama kamu, kenapa kawan-kawan kamu menampilkan kebolehannya bernyanyi, menari, berpidato, berpuisi, kenapa kamu ingin memperdengarkan bacaan hafalan Quran? Kata ini anak, Ustadz, dulu saya pernah merasa sangat malas untuk belajar Quran. Kemudian Ustadz nasihati saya. Ustadz katakan kepada saya, Umar, kalau kamu ingin membahagiakan orang tua kamu, kamu ingin membanggakan orang tua kamu nanti pada hari kiamat, memakaikan mahkota pada mereka pada hari kiamat, baca Quran biar semangat. Kemudian apa yang Ustadz katakan itu betul-betul menjadi motivasi bagi saya untuk belajar Quran lebih semangat. Karena saya ingin membahagiakan orang tua saya. Dia sudah banting tulang cari nafkah untuk saya, membesarkan saya, membahagiakan saya ingin membalas kebaikan mereka. Itu kata si Umar. Ini bapak yang tadinya berdiri paling belakang, ketika mendengar alasan anaknya langsung teriak, Allahu Akbar, langsung ke depan dia. Maju ke depan, naik ke atas pentas, dipeluk anaknya. Dipeluk anaknya sambil dia menangis, maafkan ayah. Selama ini ayah tidak pernah memperhatikan bagaimana bacaan Quran kamu. Selama ini ayah hanya sibuk mencari nafkah, mencari duit untuk menjamin kebahagiaan duniamu. Tapi kamu malah memikirkan bagaimana untuk membahagiakan ayah nanti pada hari akhirat. Nangis dia. Yang lain pun akhirnya pun jadi syahdu. Nah, apa yang dikatakan oleh si anak ini itu sangat sesuai dengan apa yang Nabi kita Muhammad SAW sabdakan. Kata Nabi kita Muhammad SAW, Man qara'al Qur'an wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamati. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, akan dipakaikan kepada orang tuanya mahkota dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi, yang cahaya pada mahkota itu lebih baik, lebih terang daripada cahaya matahari. Ini yang diberikan anak kepada orang tuanya. Ketika orang tua menanamkan cinta Quran kepada anak, kita sebagai orang tua dapat kelebihannya. Anak kita baca Quran, anak kita amalkan isi Quran. Anak itu yang akan memakaikan mahkota kebanggaan pada kita nanti pada hari kiamat. Kalau anaknya sudah seperti itu, kira-kira kalau orang tuanya sudah seperti itu, kira-kira anaknya bagaimana? Lebih daripada itu. Kata Nabi kepada para sahabat, "Fama zannukum billadzi amila bihadza?" Bagaimana pendapat kalian dengan orang yang mengamalkannya? Orang tuanya saja dapat bagian yang begitu membanggakan, bagaimana dengan anaknya? Inilah balasan bagi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Ya, sudah diperingatkan itu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang betul-betul dekat dengan Quran. Senantiasa membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, itu yang penting.
Dan juga kita dapat menanamkan cinta itu kepada anak-anak kita. Ketika kita tanamkan cinta kepada mereka, mereka dapat membacanya, mengamalkannya, kita dapat kebanggaan. Kira-kira kalau orang yang dipakaikan mahkota itu dipakaikan di neraka atau di surga kira-kira? Di surga, anak yang menghafal Quran, dia akan menjadi pembela kita nanti pada hari kiamat, menarik tangan kita. Jangan engkau masukkan orang tuaku, dia yang mendidik aku menjadi orang yang cinta Quran. Ditarik tangan kita oleh anak kita nanti pada hari kiamat. Jadi mudah-mudahan bulan Ramadan betul-betul menjadi momentum untuk kita meningkatkan cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Allah memberikan taufik kepada kita untuk dapat membacanya siang dan malam. Dan semoga Quran ini betul-betul menjadi pembela kita pada hari kiamat. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi diri saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.